Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Saya doakan saudara-saudaraku semua, baik yang sedang menonton video ini ataupun yang tidak sedang menonton video ini, saya doakan agar diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, pada video kesempatan kali ini seperti biasa saya akan memberikan sedikit keilmuan ataupun sedikit pengetahuan saya, karena pengetahuan saya tidaklah seberapa dibandingkan dengan ilmu Allah. Keilmuan kali ini adalah tentang cara bagaimana melatih terawangan ataupun bagaimana caranya membuka mata batin. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, seperti biasa bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, langsung saja. Amalan kali ini adalah berfungsi untuk bagaimana caranya membuka mata batin. Amalan kali ini tergolong sangat pendek sekali bacaannya, yaitu tidaklah terlalu panjang juga tidaklah terlalu sulit untuk kita hafalkan. Amalan kali ini terdiri dari 3 jenis ataupun terdiri dari 3 macam, yaitu cara yang pertama adalah ayatnya berbeda dengan yang kedua, kemudian ayat yang kedua adalah berbeda dengan ayat yang ketiga. Baiklah, sebelum kita memulai ijazahan bagaimana caranya membuka mata batin, akan saya sedikit jelaskan, yaitu di dalam proses membuka mata batin itu ada sebuah kunci. Jadi selain kita harus menghafalkan ayat-ayat yang harus dibaca, jadi ada sebuah kunci yang apabila kita dalam proses melafazkan zikir-zikir tersebut, apabila kita tidak menerapkan kuncinya, maka akan sulit sekali berhasil. Nah, di video kali ini akan saya sertakan zikir-zikir untuk membuka mata batin disertai juga dengan kuncinya. Untuk membuka mata batin tersebut adalah amalan yang pertama, yaitu Allahu wujudullah, zatullah, sifatullah, sirullah, kun fayakun. Jadi ayat tersebut dibaca sebanyak 3 kali dalam satu nafas. Kemudian kita bersemedi ataupun kita bermeditasi, ya, istilah modernnya yaitu bermeditasi. Setelah kita melafalkan ayat tersebut dalam satu nafas, kemudian kita bermeditasi dan ayat tersebut dibaca sebanyak-banyaknya. Jadi dalam proses bermeditasi kita diharuskan membaca ayat tersebut sebanyak-banyaknya tanpa menahan nafas, ya. Jadi nafas kita nafas normal saja dalam membacanya. Adapun kunci dari ayat atau mantra tersebut adalah pada pikiran kita. Jadi di dalam kita bersemedi kemudian kita melafazkan ayat tersebut, kuncinya adalah yaitu di pikiran kita. Pikiran kita adalah membayangkan ataupun mengkoneksikan pikiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bayangkan saja hati kita dan juga pikiran kita dan seluruh badan kita yaitu menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hanya seluruh badan kita hanya memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Proses tersebut sangatlah mungkin sedikit sulit, tapi apabila Anda sering berlatih, saya jamin Anda pasti bisa, karena hanya itulah kuncinya. Kemudian ayat yang kedua adalah ataupun pilihan dari ilmu yang lain untuk membuka mata batin adalah ayatnya sebagai berikut, yaitu sidikul guyub bisirullah. Ya, ayat tersebut dibaca sebanyak 11 kali dalam satu nafas, atau dibaca sebanyak 11 kali tanpa nafas, ya. Jadi kita membacanya 11 kali dalam satu nafas. Kemudian seperti biasa, setelah kita membacanya 11 kali dalam satu nafas, kemudian kita bermeditasi, kemudian kita membaca ayat tersebut sebanyak-banyaknya. Seperti yang pertama tadi adalah bahwa kunci membuka mata batin itu pasti ada di ayat kedua. Di ayat kedua ini kuncinya adalah sebagai berikut, yaitu kita membayangkan mata kita dan juga
mata hati kita tetesin dengan sebuah embun. Jadi mata kita dan juga mata hati kita akan merasakan sejuk. Jadi kita harus bervisualisasi atau membayangkan bahwa mata kita dan juga mata hati kita yaitu ditetesin dengan embun yang begitu sejuk. Kemudian embun tersebut akan membersihkan semua mata kita dan juga mata hati kita, sehingga mata dan juga mata hati kita menjadi bersih, dan insya Allah akan membuka mata batin kita. Seperti itu, itulah kuncinya. Kemudian yang ketiga adalah atau pilihan dari ayat yang lain untuk membuka mata batin, inna quwatah kun fayakun ya ghaib ya batin. Ayat tersebut dibaca sebanyak 11 kali tanpa nafas, atau dibaca sebanyak 11 kali dalam satu nafas. Setelah kita membaca 11 kali tahan nafas, kemudian kita bermeditasi, kemudian kita membaca ayat tersebut sebanyak-banyaknya. Seperti yang ayat pertama dan juga ayat kedua, di pilihan yang ketiga ini adalah dalam proses membuka mata batin itu ada kuncinya juga, yaitu kuncinya adalah kita harus fokus pada ya ghaib ya batin. Kenapa kita harus fokus pada ayat ya ghaib ya batin? Karena ya ghaib adalah segala dari sesuatu yang ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perkara yang ghaib hanyalah milik Allah. Kita hanya memohon ataupun meminta izin untuk dapat melihat perkara-perkara yang ghaib. Kemudian ya batin yaitu adalah diri kita sendiri atau batin kita sendiri, sehingga dalam kita fokus membaca ayat ya ghaib ya batin tersebut, batin kita atau diri kita ini akan terbuka hijabnya ataupun akan terbuka sirnya, yaitu sesuatu yang menghalangi kita dalam melihat penglihatan secara gaib. Dari ketiga ayat tersebut kita hanya atau kita diharuskan membaca atau kita diharuskan memilih salah satunya saja, yaitu apabila kita ingin memakai ayat yang pertama saja, apabila yang kedua saja, begitupun dengan ayat yang ketiga, yaitu yang ketiga saja. Lakukan teknik ataupun cara tersebut berulang-ulang sampai kita menemukan sebuah sensasi ataupun nanti kita akan memperoleh pengalaman tersendiri dalam mengamalkan ilmu tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.